Selamat siang, Pak Irham. Kami akan mempresentasikan laporan hasil uji kualitas perangkat lunak menggunakan manual testing dan user acceptance testing atau UAT dengan standar ISO 9126 untuk aplikasi Access by KAI. Laporan ini disusun oleh Diaul Haq Ayu Asy dengan NIM H1D02140, Yosi Julia Utami dengan NIM H1D021022, dan Syifa Ramadina dengan NIM H1D021094. Untuk presentasi akan dimulai oleh teman saya, Yosi Julia Utami. Untuk Yosi, saya persilahkan. Oke. Untuk bagian pendahuluan, ada tujuan uji kualitas, memastikan aplikasi akses PKAI berjalan sesuai fungsi yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Fokus utama pada performa optimal modul inti aplikasi seperti login, registrasi, pencarian, pemesanan, dan pembayaran tiket. Selanjutnya di lingkup pengujian ada login, untuk validasi kredensial dan penanganan error. Selanjutnya registrasi, proses pendaftaran pengguna dengan validasi data, pencarian tiket, kemampuan mencari tiket sesuai kriteria pengguna, pemesanan tiket, memastikan kelancaran proses pemesanan hingga konfirmasi, pembayaran, validasi berbagai metode pembayaran, dan status transaksi. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang kita gunakan ada manual testing dan user acceptance testing atau UAT. Kuesioner untuk evaluasi fungsi sesuai kebutuhan pengguna berbasis standar ISO 9126. Selanjutnya di bab 2 ada kriteria kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada fungsionalitas. Aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur aplikasi akses PKAI yang diharapkan tersedia dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan penggunanya. Selanjutnya ada reliabilitas, digunakan untuk menilai stabilitas aplikasi meskipun dalam kondisi operasional berat atau jaringan buruk atau banyak pengguna. Selanjutnya ada efisiensi, mencangkup penggunaan sumber daya perangkat, yaitu CPU atau memori, dan waktu respon aplikasi. Selanjutnya ada usabilitas, mencangkup pada kemudahan pengguna antarmuka oleh pengguna, mencangkup navigasi, tata letak, dan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya ada portabilitas. Aplikasi akses PKAI dapat berjalan dengan baik di berbagai platform Android atau iOS tanpa kehilangan fungsionalitas. Yang terakhir ada maintainability. Maintainability mencangkup mengevaluasi sejauh mana aplikasi akses PKAI dapat dimodifikasi, diperbaiki, atau ditingkatkan tanpa mempengaruhi fungsi lainnya. Untuk selanjutnya di ketiga ada metode pengujian. Kami menggunakan metode pengujian manual dan user acceptance testing. Untuk pengujian manual merupakan proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara langsung oleh penguji tanpa menggunakan alat otomatis. Pada pengujian manual ini dilakukan pengecekan terhadap fungsionalitas berbagai modul yang tersedia. Modul-modulnya yaitu ada modul login, registrasi, pencarian tiket kereta antar kota, pemesanan tiket kereta, lalu pembayaran pemesanan tiket antar kereta. Pengujian manual untuk aplikasi KAI Akses ini menggunakan test case yang berjumlah 66. Untuk selanjutnya ada user acceptance testing atau UAT, merupakan sebuah bentuk pengujian yang dilakukan oleh pihak akhir atau pengguna end user. Pengujian dengan metode ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terhadap para pihak pengambil keputusan. Selanjutnya ada hasil pengujian.
Baik, hasil pengujian kami dengan manual testing untuk test case yang dilakukan ada 66 skenario dan 66 skenario ini berhasil diuji dan 0 skenario yang tidak berhasil diuji. Untuk test case-nya bisa dilihat. Oke, sebentar. Oke, untuk test case yang kami buat sendiri, di sini ada menu. Menu pertama itu ada login, lalu ada test case number-nya. Di sini kita namainnya dengan TCA001. TCA itu berarti test case uh, access by KAI maksudnya. Lalu ada test skenario-nya, lalu ada precondition-nya, lalu ada data yang digunakan untuk tes skenario-nya, lalu ada test step-nya, lalu ada expected result dan actual result. Actual result sendiri adalah hasil dari pengujian kami. Mungkin bisa agak digeser lagi untuk spreadsheet-nya. Oke, nah lalu ada result status. Result status di sini ada pass dan failed. Pass berarti berhasil, failed berarti tidak berhasil. Lalu ada detest. Detest itu adalah tanggal dari pengujian sendiri. Lalu ada note, misalnya jika ada bug atau apa. Seperti itu. Oke, bisa kembali ke Gdocs-nya lagi, Oke, berarti berdasarkan hasil dari tes manual yang kami lakukan tidak ditemukan bug untuk aplikasi KAI Akses. Lalu untuk coverage pengujiannya dengan tes skenario yang berjumlah 66 dengan rincian modul login 3 skenario, modul register 2 skenario, modul pencarian tiket antar kota 16 skenario, modul pemesanan ada 41 skenario dan modul pembayaran pemesanan tiket kereta ada 4 skenario. Maka coverage pengujiannya adalah 66/66 dikali 100% sama dengan 100%. Yang berarti kita sudah melakukan semua tes skenario yang kami buat. Lalu yang kedua ada hasil pengujian menggunakan UAT. Nah, UAT di sini kami menggunakan kuesioner yang sesuai dengan standar ISO 9126. Standar ISO 9126 ini meliputi asli functionality, reliability, usability, efisiensi, maintainability, dan portability. Untuk pengujian UAT sendiri kami menyebarkan Google Form untuk mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dan melalui media sosial juga. Jadi dari hasil kuesioner ini kami menemukan 51 responden. Untuk menghitung dari hasil kuesioner tersebut kami menggunakan rumus persen skor aktual sama dengan skor aktual dibagi skor ideal dikali 100%. Lalu hasil persen skor aktual dapat diinterpretasikan dalam kategori berikut. 0 sampai 20% sangat kurang, 21 sampai 40% berarti kurang, lalu 41% sampai 60% berarti cukup, 61 sampai 80% berarti baik. Lalu 81 sampai 100% berarti sangat baik. Oke, bisa di-scroll lagi. Oke, parameter jawaban untuk kuesioner adalah ada 5, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Untuk nilainya ada 1, 2, 3, 4, sampai 5. Lalu, pertanyaan kuesioner yang kami sebarkan sesuai standar ISO 9126 terdiri dari 2 sampai 4 pertanyaan untuk setiap aspeknya. Bisa dilihat pertanyaannya sebagai berikut. Oke, di-scroll aja, Nah, lalu ada pengolahan data hasil kuesioner. Kita dapat melihat untuk aspek functionality, kami mengajukan 3 pertanyaan dengan kriteria sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dan hasilnya dapat dilihat. Lalu, langkah selanjutnya dari nilai hasil responden itu kita dikali dengan bobot nilainya dan akan menghasilkan nilai yang seperti yang tertera. Untuk pertanyaan 1, nilai aktualnya itu ada 206, lalu pertanyaan 2 ada nilai aktualnya 221, lalu pertanyaan 3 ada nilai aktualnya 227. Lalu
kita akan menghitung persentase dari pengujian untuk aspek functionality yang dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk pertanyaan 1, interpretasinya baik, lalu pertanyaan 2 sangat baik, pertanyaan 3, interpretasinya sangat baik. Lalu, dari total tersebut lalu akan dirata-rata, jadi dapat disimpulkan untuk aspek functionality, berskor aktual 85,49% dan interpretasi sangat baik. Lalu efisiensi juga dapat kita lihat hasil pengolahan datanya seperti di layar. Lalu untuk hasil dari aspek efisiensi sendiri memperoleh interpretasi nilai baik dengan nilai skor aktual 74,50%. Oke, untuk usability juga bisa dapat dilihat di layar hasil pengolahan data dari kelompok kami, lalu memperoleh kesimpulan interpretasi baik dengan nilai 80,78%. Lalu untuk aspek reliability juga dapat dilihat di layar untuk hasil pengolahan kami. Terus mendapatkan hasil interpretasi baik dengan nilai 68,03%. Lalu maintainability juga bisa dilihat di layar hasil pengolahan data kami. Lalu dapat ditarik kesimpulan untuk usability berinterpretasi baik dengan nilai 66,07%. Lalu portability juga bisa dilihat. Dan mendapatkan hasil interpretasi baik dengan nilai 79,01%. Lalu berdasarkan hasil persentase nilai aktual di semua aspek, kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya menghasilkan 75,65% dan dengan interpretasi baik. Berarti aplikasi Akses by KA ini cukup baik untuk digunakan. Lalu hasil pengujian, identifikasi masalah utama kami. Untuk dari hasil user acceptance testing yang mendapatkan hasil terendah adalah aspek maintainability dan reliability. Lalu bisa di-scroll lagi, identifikasi untuk masalah aspek maintainability adalah frekuensi pembaruan aplikasi yang rendah. Jadi pengguna merasa pembaruan yang dilakukan oleh tim pengembang belum cukup sering atau tidak menyelesaikan masalah yang dianggap kritis. Lalu yang kedua ada respon terhadap perbaikan bug yang lambat. Bug yang diajukan pengguna tidak langsung diatasi oleh tim pengembang sehingga beberapa bug terus muncul di aplikasi. Lalu waktu penyelesaian masalah mungkin terlalu lama yang mengganggu pengalaman pengguna. Lalu di aspek reliability, identifikasi masalah utamanya ada crash atau gangguan teknis masih terjadi. Pengguna melaporkan adanya crash saat aplikasi digunakan, terutama pada kondisi jaringan yang buruk atau saat jumlah pengguna aktif sangat tinggi. Lalu beberapa fitur terkadang lambat atau gagal merespon. Lalu yang kedua ada ketersediaan aplikasi kurang konsisten. Aplikasi tidak selalu tersedia pada waktu-waktu kritis, seperti saat pengguna mencoba memesan tiket pada jam sibuk atau menjelang hari libur. Lalu masalah server mungkin masih terjadi, mengganggu aksesibilitas dari aplikasi. Lalu dari identifikasi masalah utama tadi, maka kami mencoba meliskan prioritas perbaikan. Yang pertama adalah memperbaiki stabilitas aplikasi dengan mengoptimalkan performa aplikasi untuk mengurangi crash atau gangguan teknis yang menghambat fungsi utama. Yang kedua, memperbaiki ketersediaan layanan dengan memastikan aplikasi dapat diakses kapan saja, terutama pada waktu-waktu sibuk, lalu dengan memperbaiki bug dengan cepat. Lalu kinerja sistem dari aplikasi Akses by KAI sendiri memperoleh nilai rendah pada maintainability dan reliability. Oleh karena itu, berikut adalah rincian kinerja sistem berdasarkan kedua aspek tersebut. Di maintainability, mendapatkan nilai baik, tetapi pengguna mengharapkan waktu respon dan kualitas pembaruan yang lebih baik. Lalu standar yang diharapkan, aplikasi ini harus memiliki proses pembaruan yang transparan dan perubahan signifikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Lalu reliability, kinerja saat ini diinterpretasikan dengan baik, tapi gangguan teknis dan crash harus segera diatasi agar aplikasi ini lebih stabil. Lalu standar yang diharapkan,
Aplikasi ini dapat memiliki waktu respon cepat dan aksesibilitas 24/7. Oke, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Ulhak Ayu Asyi. Baik, selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada perbaikan. Dari berdasarkan hasil analisis pengujian, aspek yang membutuhkan perhatian adalah maintainability dan reliability. Rekomendasi perbaikan ini mencangkup yang pertama untuk maintainability, yaitu meningkatkan frekuensi pembaruan aplikasi dengan fokus pada penambahan fitur yang relevan, serta perbaikan bug yang sering dilaporkan pengguna. Yang kedua, mengoptimalkan dokumentasi teknis internal untuk mempermudah pengembang dalam menangani isu yang muncul. Yang ketiga, ada menyediakan kanal komunikasi langsung antara pengguna dan pengembang untuk pelaporan masalah secara real-time. Lalu untuk reliability, ada memperkuat pengujian beban atau load testing untuk memastikan stabilitas aplikasi dalam kondisi lalu lintas pengguna yang tinggi. Yang kedua, ada mengembangkan mekanisme pemulihan otomatis auto recovery agar aplikasi dapat pulih lebih cepat setelah terjadi gangguan sistem. Lalu yang ketiga, ada menambahkan notifikasi status saat koneksi terputus agar pengguna dapat memahami kondisi aplikasi. Selanjutnya ada pengujian ulang atau retesting. Setelah implementasi perbaikan, pengujian ulang dilakukan untuk memastikan masalah yang telah diidentifikasi. Yang pertama ada user acceptance testing atau UAT. Pengujian ulang menggunakan user acceptance testing dengan metode yang sama seperti pada pengujian awal. Kuesioner akan disebarkan kembali kepada para pengguna untuk mengukur perubahan skor pada aspek maintainability dan reliability. Nantinya hasil kuesioner ini akan dibandingkan dengan hasil sebelumnya untuk mengevaluasi keberhasilan dari perbaikan yang dilakukan. Kesimpulannya, yang pertama, kualitas perangkat lunak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, aplikasi akses BKI menunjukkan kualitas yang baik dengan rata-rata skor aktual sebesar 75,65% berdasarkan standar ISO 9126 dan aspek functionality, efisiensi, usability, dan portability mendapat skor dengan interpretasi balik sehingga sangat baik yang mencerminkan keberhasilan aplikasi. Lalu untuk terdapat dua aspek yaitu maintainability dan reliability yang perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk memastikan aplikasi tetap mudah dikelola di masa mendatang. Yang kedua ada tingkat kesiapan. Aplikasi akses PKI dinyatakan cukup siap untuk digunakan oleh pengguna umum. Dibuktikan melalui hasil pengujian manual di mana semua skenario berhasil dijalankan tanpa adanya bug yang ditemukan. Hasil UAT juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan kinerja aplikasi terutama dalam hal kemudahan pengguna dan kelengkapan fitur. Meskipun demikian, beberapa perbaikan pada aspek maintainability dan reliability harus menjadi prioritas sebelum aplikasi diluncurkan secara penuh. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh tim IT PT KAI adalah melaksanakan perbaikan pada aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, khususnya maintainability dan reliability sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan pada bab 6. Setelah pengujian ulang akan dilakukan untuk memastikan bahwa masalah telah terselesaikan dengan menyeluruh. Dokumentasi pengujian, dokumentasi test case, dan hasil eksekusinya. Dalam pengujian manual yang juga dikenal dengan manual testing, diperlukan sebuah dokumentasi case yang berisi skenario-skenario pengujian. Test case ini kami susun dalam Google Sheet yang dapat diakses melalui tautan yang tadi sudah ditampilkan. Oke, baik, sekian Mungkin presentasi. seperti itu pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke teman saya Syifa. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk dari kelompok kami telah berhasil melakukan pengujian manual, lalu user acceptance testing. Semuanya sudah kami kerjakan dan sudah selesai sesuai yang telah kami laporkan tadi. Tapi kami belum menampilkan hasil olah datanya melalui Excel, belum kami lampirkan. Selanjutnya akan kami lampirkan. Serta kami juga akan melampirkan kuesioner yang kami gunakan. Seperti itu, lalu juga ada screenshot atau video sebagai bukti pengujian yang kami lakukan, itu belum kami
tampilkan. Itu saja kurangnya dari kelompok kami, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.